Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa sebelum kita membaca kitab, kita hadiahkan Fatihah kepada mu'allif ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jami'i ikhwanihi min anbiya wal bashar wa sahabat wa tabi'in wal ulama al amilin wal muslimin wal mukhlisin khususan jami'i masyayikhina fil madinah wa ma'hadisin wa mu'allif hadil kitab sallallahu alaihi wasallam. وجمع عبانا ومهاتنا واجدادنا وجدادنا أن الله يعلى درجات بلسنا وينفعنا بأسرارهم المالك وعلمه ونفحات بدين والدنيا والآخرة بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu arba'atu asya'a iku ana papat pira-pira perkara. Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Perlu diketahui, ini yang saya baca ini kitab Safinatun Najah nggih. Bagi yang belum punya bisa membeli di toko kitab terdekat atau di toko online. Sekarang kita sudah memasuki di fasal perkara yang membatalkan wudu, bahwa perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awalu utawi kang pertama iku al-khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Perkara yang membatalkan wudhu yang pertama adalah segala perkara yang keluar dari 2 jalan. Min kubulin saking kubul au duburin utawa dubur. Kubul jalan depan au duburin atau jalan belakang. Jadi kalau ada seseorang kok keluar dari kubul atau dubur, rihun iku berupa angin au ghairuhu utawa sakliyane rih ilal mani ya kejaba mani. Baik yang keluar itu berupa angin seperti kentut atau yang keluar itu tidak berupa angin seperti batu atau yang lainnya, maka ya hukumnya akan batal. Keluar kencing, keluar berak, keluar apapun. Bagi setiap perkara yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, dubur, kubul dubur, itu hukumnya membatalkan wudhu kecuali mani. Tapi kalau mani hukumnya wajib mandi ya, karena ada sesuatu perkara yang lebih besar dari itu. Nah sekarang kalau orang yang jima suaminya, jima istrinya bagaimana hukumnya? Ya tetap batal, karena binisbat kalau dia jima istrinya berarti kan dia menyentuh istri kan perkara membatalkan wudhu. Jadi yo batal wudhunya, yo batal, yo wajib mandi. Asani utawi kang nomor loro iku zawalul akli iku ilangi akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa saliyane naum. Yang kedua perkara yang batalkan wudhu adalah hilangnya akal, baik yang disebabkan karena tidur atau selainnya, seperti karena mabuk, seperti karena pingsan atau yang lainnya. Bagi semua yang menghilangkan akal maka wudhunya batal. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepi makadahu ing dalam tempat pelungguhane qaid minal ardi saking bumi, kecuali orang yang tidur yang menetapi tempat duduknya. Orang yang tidur dalam keadaan duduk dan menetapi tempat duduknya, maka tidak batal. Karena apa? Karena aman dari keluarnya sesuatu baik dari dubur. Karena wi'aun naum. Jadi itu kalau matanya itu tidur biasanya duburnya itu terbuka. Kalau matanya melihat, dia duburnya biasanya tidur. Tetapi sekarang ada pertanyaan, sekarang seperti halnya andaikan
duburnya aman tapi dia tidur tidak qaid, apakah bagaimana hukumnya? Contoh, andaikan ada seseorang duburnya itu dimasuki kapas atau yang lain sehingga sangat aman dari keluarnya sesuatu dari dubur, bagaimana? Ya tetap batal karena tidak termasuk qaid yang mumakin. Jadi disyaratkan harus qaid mumakin. Ini sudah menjadi ta'abudan ya. Qaid mumakin, harus duduk dalam keadaan duduk dan menetapi tempat duduknya. Asalisu utawi kang nomor telu iku iltika ubasyaratai rajulin, iku tetemune dua kulite wong lanang wa mra'atin lan wong wadon kabirota ini kang gede karune. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, sudah dewasa. Sudah dewasa ini disyaratkan pula harus ajnabi. Ajnabi itu tidak mahram. Kalau menyentuh saudaranya ya tidak batal karena mahram, tapi kalau istrinya ya batal karena ajnabi. Tapi kalau mertuanya ya tidak batal karena mahram bil musyawarah. Kemudian juga disyaratkan harus adanya bila hail, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang ya tidak batal. Nah sekarang kabira ini sudah dewasa itu bagaimana batasannya? Para ulama menyebutkan ya kira-kira sudah hadus syahwat meskipun belum balik. Hadus syahwat itu para ulama mendefinisikan sekitar usia 7 tahun. 7 tahun itu sudah hadus syahwat, sudah bisa dianggap syahwat. Sampai kalau melihat anak perempuan atau anak lelaki kalau sudah bulu hadus syahwat adatan ya batal wudunya kalau sampai sentuh. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku masuku bulil adamiyyi iku ndemek kubule anak Adam aw halqati duburihi utawa bunderan dubure anak Adam. Bibatin rohati kelawan telapak tangan. Au butunil asabi'i utawa jerone pira-pira jari. Yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam atau halqati dubur, lingkaran dalam dubur. Duburnya ya malah batal ya. Jadi menyentuh kubul, tapi disyaratkan harus dari adamiyin, dari manusia. Dikecualikan kalau dari hewan. Contoh, ada seseorang kok menyentuh duburnya hewan, maka tidak batal karena tidak adami. Disyaratkan pula bibatin rohah dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Ketika sampai tempelkan itu tidak terlihat, itu termasuk batin rohah. Atau butun asobe, dalamnya jari. Jadi yang tidak terlihat ketika ditempelkan dua telapak tangan itu butunil asobe. Wallahu a'lam bishawab. Semoga istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum subscribe, like dan share silahkan bisa di subscribe. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.